Hujan deras yang menerpa Bali sejak Minggu malam, hingga Senin pagi yang menyebabkan bencana alam mengepung Pulau Dewata, dengan kejadian longsor, banjir bandang, dan orang yang terseret arus sungai. Dalam catatan BPBD Provinsi Bali, akibat bencana alam kali ini ada 5 warga yang ditemukan meninggal dunia yang tersebar di Karangasem, Tabanan, Jembrana, Bangli, serta 1 orang terseret arus dan hingga tadi malam belum ditemukan. Selain itu, ada 5 truk yang terseret banjir di Karangasem, dan ratusan rumah terendam banjir yang tersebar di Karangasem, Bangli, Jembrana, Tabanan, Badung, dan Gianyar. Berdasarkan pantauan beberapa daerah hari ini, terlihat air menggenangi ruas-ruas jalan, adapun air juga naik di wilayah Teuku Umar Barat, Penatih, Pura Demak, Mahendra Data, dan Padang Sambian. Banjir juga terjadi di daerah Legian, Badung hingga Batu Bulan, Gianyar. Media sosial pun diramaikan dengan unggahan warga Denpasar yang ikut menjadi korban banjir, seperti yang terlihat pada unggahan warganet di daerah Pura Demak, Denpasar. Banjir di wilayah tersebut cukup tinggi. Menurut pengunggah sepinggang orang dewasa, bak kolam renang di tengah kota, air keruh berwarna coklat terlihat menggenangi daerah tersebut. Penyekutuan? Iya. Penyekutuan yang seperti apa? Banyak yang menyembah berhala. Banyak yang menyembah berhala? Iya. Ya bukannya di sana emang negara, kotanya, kota. Di Bali itu tuh agamanya Hindu. Iya memang. Harusnya setelah Islam datang atau masuk, seharusnya tidak ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Alhamdulillah sampai berjumpa. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa berdakwah melalui konten-konten YouTube. Mudah-mudahan dari sedulur semua yang nonton tayangan ini, mudah-mudahan Allah gampangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, yang sakit disehatkan, yang sehat semakin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan mencoba untuk penarikan dari bencana yang ada di Bali. Kebetulan dari tadi Mas Apip selaku mediator, tetap ya, karyawan tetap mediator, Kontrak makan. bercerita tentang bencana Bali. Kebetulan sebenarnya bukan tadi tidak niat buat yang di Bali, cuma beliau memberitahu, ya udah kita sekalian tarik. Tadinya mau pengobatan jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin beliau Sang Yang Nurus Nirwana, netralis untuk mediator, dan tubuh saya, keluarga kami semua dibentengi dari gangguan jin, setan, siluman iblis, semua kiriman orang jahat, orang zalim, semua terpental, semua terpentar, terlempar semua ke neraka jahanam. Begitupun saudara-saudara yang sedang nonton dimanapun berada. Mudah-mudahan setiap nonton tayangan konten ini, setiap ada sesuatu energi negatif dalam badan kalian, mudah-mudahan rontok langsung. Siapapun mungkin yang ingin muntah di saat menonton tayangan ini, dimuntahkan, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nurwana, siapapun yang nonton tayangan ini berkali-kali maupun sekali, dengan izin beliau, yang ada energi negatif dalam badan mereka maupun kiriman orang jahat, orang zalim, semua dirontokkan, terlempar semua ke neraka jahanam, dikeluarkan 100%, dikeluarkan semua yang bermuntah. Allah, astagfirullah. Semakin diputar, semakin nonton, maka semakin muntah, semakin muntah, semakin muntah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang di Bali itu banjir. Banjir bandang. Banjir bandang. Di saat ini. Oh, berarti sekarang hampir semua rata. Kita akan coba yang di Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nurut Saya Nirwana, kerajaan jin yang ada di Bali, mungkin Raja Leak yang ada di Bali, mohon kehadirannya untuk masuk untuk mediator, mohon keridoannya, mohon dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana,
Mohon Raja Leak yang ada di Bali, mohon masuk dalam tubuh mediator yang di samping kanan saya, di hadapan saya. Mohon kehadirannya, ingin berbincang-bincang ada apa di balik musibah yang terjadi di Bali saat ini. Mohon kehadirannya dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Allah, semua penyusupnya hancur lebur, hancur penyusupnya, jebol semua penyusupnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang di rumah, yang menonton, semakin energi negatifnya semakin tersedot ke bumi 10, semakin rontok setiap ucapan saya yang disampaikan. Maka bagi energi negatif yang ada di badan kalian, energi dari Sang Yang Nurwana langsung mengkemplang zagat badan kalian yang disusupi oleh energi negatif. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya lebih maksimal, disinkronasikan dengan tubuh mediator, lebih tenang, lebih rileks. Allah. Ini saya berbicara dengan siapa? Pasukan. Iya. Raja Leaknya kemana? Tidak diizinkan untuk kesini. Tidak diizinkan, lagi sibuk. Ya nggak apa-apa. Sampai sudah muslim? Sudah. Di bawah naungan siapa? Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Suaranya lebih maksimal, Yang tenang. Saya berubah jadi bentuk manusia dulu ya. Saya rubah jadi bentuk manusia dulu ya, biar ngobrol lebih enak. Jadi manusia normal. Nanti kembali lagi kalau setelah acara. Biar lebih rileks ngobrolnya. Sampean pasukan beliau? Iya, saya lagi tugas sama Mohon maaf bila saya mengganggu. rajanya, Raja Leak. Ini mau tanya-tanya tentang bencana yang ada di Bali. Oh iya. Itu ada sesuatu apa yang terjadi di sana? Banyak penyekutuan. Penyekutuan? Iya. Penyekutuan yang seperti apa? Banyak yang menyembah berhala. Banyak yang menyembah berhala? Iya. Ya bukannya di sana emang negara kotanya kota di Bali itu tuh agamanya Hindu. Iya memang. Harusnya setelah Islam datang atau masuk, seharusnya tidak ada yang seperti itu. Iya itu kan karena ketidaktahuan dan semua rohani mereka kan hidayah itu kan nggak bisa dipaksakan. Iya. Toh yang disembah kan kalian. Emang kami Tuhan. Kami bukan Tuhan. Karena dia menyembah patung. Oh, kalian tidak suka disembah? Dulu suka. Nah, ya jangan salahkan. Itu kan berarti kan salah satu yang kalian perbuat dahulu. Nah, sekarang tidak boleh menyalahkan. Dulu, sekarang. Iya, jadi nggak boleh menyalahkan. Semua ada waktunya ya, sampean siar secara rohani pelan-pelan. Karena untuk merubah sesuatu kan nggak bisa langsung seperti membalikan telapak tangan. Ya memang. Tapi kadang perubahan itu harus dipaksa. Nah, bencana ini apa? Ada tujuan apa bencana ini? Ya barusan saya katakan. Banyak kemaksiatan. Banyak perdukunan. Seperti di Jawa Timur. Di Bali itu sama. Perdukunan akan dihapus sedikit demi sedikit.
banyak yang bekerja sama dengan jin, banyak yang melakukan perjanjian dengan jin. Makanya disapu dengan banjir. Itu resiko. Mau orang itu tahu apa tidak? Namanya resiko ya akan terkena semuanya. Agar orang-orang itu sadar kenapa banjir itu datang. Jika orang paham ya akan paham. Jika yang tidak paham ya sudah. Ya, untuk membuat orang paham kan karena semua tidak bisa secara mudah untuk paham. Ya, kadang ada ya dengan secara lembut orang itu bisa paham. Bagi orang-orang yang keras kepala ya harus dengan cara yang keras. Tidak bisa dengan cara pelan. Nah, sekarang kan di pantai Balinya aja kan banyak yang menggosongkan badannya. Ya, nah, itu tanggapannya gimana? Ya tergantung orang. Apa mau ditanggapin ya sudah seperti itu sudah wajar. Ya kalau mau dianggap wajar ya silahkan. Namanya seperti itu ya. Dosa, maksiat, bebas. Ya bencana pasti datang. Bencana itu datang bukan hanya datang saja. Pasti ada penyebabnya. Bencana itu ya tidak lain manusia itu sendiri yang mendatangkannya. Jika tidak ada yang maksiat ya, bencana ngapain datang? Semua itu ada pelajarannya. Nah, untuk yang bencana banjir yang di Bali sekarang, itu bencana banjir kan yang di Bali? Ya, banjir bandang. Banjir bandang. Itu hanya ada banjir bandang, apa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan kembali selain banjir bandang? Yang jelas pembersihan wilayah. Nah, setelah wilayah itu dibersihkan, akan ada tamu agung yang datang atau seperti apa? Ya, akan ditata oleh pemimpin. Nanti akan ditata ulang. Nah, untuk menata ulang itu beliau langsung turun tangan sendiri untuk menatanya atau melalui pemimpin-pemimpin daerah yang mungkin ditunjuk atau seperti pemilu presiden yang lain atau gimana itu? Pemimpin itu punya pasukan. Ya nanti akan ada pasukan yang akan bertugas. Seperti halnya presiden. Punya banyak pasukan yang ditugaskan di seluruh negeri ini. Pemimpin itu hanya berkomando. Nah, untuk mendapatkan tugas itu, nanti misalkan, ini kan kita ngomongnya ke depan misalkan, ini pasukannya dapat tugas untuk mendapatkan mandat untuk menata ulang daerah-daerah tertentu. Apa tidak ada perlawanan dari orang-orang yang di daerah tertentu? Perlawanan pasti akan ada. Dari golongan yang tidak cocok, pasti akan melawan. Siapapun yang memimpin, pasti akan ada perlawanan. Dimanapun, di negara manapun, siapapun yang memimpin, dari dulu nyampe detik ini, pasti akan ada yang melawan.
walaupun itu buat kepentingan rakyatnya, pasti akan ada golongan-golongan yang melawan. Oke. Ini yang bencana di Bali mewakili bencana-bencana yang ada di Indonesia. Itu bencana di Pakistan juga kan ada, di luar negeri, di luar Indonesia itu ada bencana. Itu sesuatu yang pembersihan juga atau semacam seperti apa? Iya, pembersihan bukan cuma di negeri ini saja. Seluruh bumi ini akan dibersihkan. Prosesnya salah satunya dengan bencana alam. Dengan adanya bencana alam, baru akan disusul dengan krisis karena lumpuhnya perekonomian. Akan krisis, akan huru-hara, kejahatan di mana-mana, karena semuanya lumpuh total. Oke. Nah, selama proses huru-hara semua luntur total itu ada berapa tahun untuk fase pembangkitan kembali? Itu rahasia. Saya sendiri juga tidak tahu. Siap, nggak apa-apa karena itu sebuah rahasia. Nah, untuk menanggapi tentang huru-hara, nah kita umat Islam yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu semua, selain mungkin dari mental, dari sesuatu yang perlu dipersiapkan secara rohani maupun jasmani, itu harus seperti apa? Jalani kewajibannya, ibadahnya diperbaiki, kuatkan iman bagi manusia, berbanyak ibadah, berzikir. Karena itu sedikit demi sedikit akan memperkuat rohaninya. Nah, untuk ibadah zikirnya bebas, bisa zikir apa aja sesuai mereka mungkin punya ajaran sendiri, punya guru sendiri, atau zikir yang seperti apa? Ya, zikir ya harus ingat kepada Gusti Allah. Ya harus dikeluar, harus ingat. Dan zikirnya tidak asal-asalan. Nah, zikir yang tidak asal-asalan seperti apa? Ya harus sesuai yang diajarkan sama Kanjeng Nabi, yang diwariskan turun-temurun, atau sesuai jalurnya. Misal orang ini kan lihat di Google, di YouTube, mereka belajar dari YouTube tanpa bertanya langsung dengan orangnya, dengan gurunya, tidak tahu silsilah gurunya. Mereka mengamalkan itu sholawat atau zikir yang lainnya. Itu apa sesuatu yang seperti juga masih dikategorikan zikir yang baik? Sudah baik sebenarnya seperti itu. Cuman tidak ada kekuatannya. Tidak ada kekuatannya. Iya, hanya zikir biasa. Nah, zikir biasa dan zikir yang ada kekuatannya itu bedanya seperti apa? Kalau zikir biasa itu ya hanya mencomot-comot seketemunya, lihat buku atau media sosial, lihat tulisan arahan atau berzikir seperti ini yang baik, terus diamalkan, itu tidak baik. Karena zikir yang baik itu walaupun sama di Google, alangkah baiknya itu datang ke guru, karena akan ada sambungannya, akan nyambung, ada silsilahnya, akan nyambung ke Rasulullah.
Itu zikir yang tidak asal-asalan. Kalau yang asal-asalan, ya nemu di mana diamalkan. Ya sudah bagus, cuma ya tidak bagus juga. Karena kalau zikir kita lalai itu ya malah akan bikin pusing, malah akan menyedot energi yang tidak baik. Semakin lama berzikir, kalau zikir yang asal-asalan bukannya benar, malah tambah emosian, malah tidak kekontrol, gampang marah. Itu efeknya kalau zikir asal-asalan. Karena ibadah itu tidak boleh asal-asalan, harus ada yang mengajari agar paham, agar benar. Seperti orang kalau belajar sholat hanya membaca buku tanpa ada guru yang mengajarkan, pasti akan menceng atau akan salah. Karena belajar jika tidak ada gurunya itu ya, gurunya setan, tidak baik. Walaupun yang dipelajari itu tentang ibadah, jadi jangan sembarangan. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Ini kembali ke tentang bencana yang ada di Bali. Ya, yang terjadi ke Bali kan sekarang banjir bandang. Itu kan nggak seluruh Bali terkena dampaknya. Hampir semua. Hampir semua. Iya. Nah, bagi orang-orang yang hatinya terbuka dan orang yang hatinya tidak terbuka, ada orang yang hatinya terbuka, ini sebuah peringatan, tapi kan mereka juga tidak tahu arahnya untuk kemana, bertobat yang seperti apa, apalagi hatinya tidak terbuka. Nah, peran pentingnya di situ kita sebagai umat Muslim maupun agama Hindu yang di sana untuk lebih sama-sama mengajarkan kebaikan tentang menjaga alam, walaupun Islam adalah rahmatan lil alamin. Untuk menyampaikan pesan ya sebuah bencana langsung ke manusianya itu yang lebih gampang itu yang seperti apa selain dari bencana, setidaknya meminimalisir terjadi bencana. Sebenarnya ya gampang-gampang susah memberi pemahaman itu. Jika kamu muslim Insya Allah memberi pemahaman dengan keyakinanmu ke orang yang bukan sealiran denganmu. Yang diberi pemahaman itu tidak ada undang-undang, misalkan riba itu haram, sampean memberi arahan jika riba itu haram, itu akan susah kalau sudah berbeda pendapat, beda keyakinan. Kamu sebagai manusia, orang muslim, memberi arahan, coba di Bali jangan seperti itu, jangan dibuat tempat menggosongkan kulit, itu tidak baik, itu dosa. Yang diberitahu tidak punya undang-undang, tidak punya aturan yang seperti itu, ya tidak akan percaya, akan susah memberi pemahaman itu. Jika berbeda keyakinan, akan bertolak belakang. Ya dengan seperti ini memberitahunya dengan bencana. Berarti harus dengan bencana. Ya harus. Ya mudah-mudahan pemangku agama di sana hatinya terbuka mendapat hidayah, jadi dakwahnya lebih mudah, lebih enak. Silakan datang ke pemangku agamanya, dimimpikan terus untuk sesuai dengan arahan dari kalian yang sudah dimuslimkan, sudah dibawa naungan Sang Hyang Narasimhawana, sudah satu arah, satu tujuan. Ya. Kan bisa dilewati seperti itu. Jadi biar
pelan-pelan bisa saling membantu sampai dari bangsa goib ya, melalui rohani lalu goib kembali. Kalau kita ya melalui mungkin dari pengobatan, dari seperti ini, dari konten-konten YouTube, salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu tugas jenengan. Saya akan bertugas kembali. Salam buat Raja Lek yang di sana. Ya, mohon maaf beliau tidak bisa hadirkan nasib. Ya, tidak masalah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah ya, sedikit pemahaman, tapi tidak diwajibkan buat percaya. Tapi yang pasti kita umat Islam, umat manusia ya wajib menyembah Gusti Allah sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk syukur kita bahwa kita umat Islam, yaitu ya menghamba Gusti Allah. Menghamba yang seperti apa? Menghamba yang ada powernya, yang ada tenaganya ya, bukan kosong. Yang ingin belajar, yang mungkin dari kalian yang belajar dari Google, dari YouTube, dari yang lain, ya lebih hati-hati kembali, lebih mawas diri. Yang ingin lebih baik, ingin tersambung sanadnya ya sebisa mungkin datang ke majelis yang terdekat. Mungkin itu saja dari saya, dari kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.